A few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar keuangan dan laporan keuangan. Bersama saya Vivian Anindya dengan NIM 240530047 dan dengan dua orang rekan saya, yaitu Lutfia Asmi dan Armaiza. Baik, untuk konsep dasar keuangan akan saya paparkan. Menurut Griffin dan Ebert, keuangan adalah fungsi penting yang melibatkan pengelolaan arus kas, investasi, dan pembiayaan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis, di mana pengelolaan keuangan mencakup 3 hal. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yang meliputi rencana penggunaan dana untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada pengendalian keuangan, yaitu dengan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan analisis laporan keuangan untuk investasi, pinjaman, ataupun ekspansi. Lalu konsep dasar keuangan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada manajemen keuangan, yaitu proses pengelolaan dana perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan ini meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan pengelolaan aset. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan, yaitu yang meliputi penganggaran ataupun budgeting, pengendalian biaya atau cost control, manajemen risiko, dan pengelolaan arus kas atau cash flow management. Lalu yang ketiga ada tujuan keuangan, yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas atau kemampuan dalam menyediakan uang yang cukup sehingga bisa mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Lutfia Asmi. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya Lutfia Asmi akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement merupakan salah satu dari beberapa jenis pelaporan yang merangkum status keuangan perusahaan kepada pemegang saham untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Laporan keuangan dibagi lagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Secara keseluruhan, 3 laporan ini mengindikasikan kesehatan keuangan suatu perusahaan dan apa saja yang memengaruhinya. Laporan keuangan yang pertama yaitu neraca atau balance sheet. Merupakan laporan keuangan yang memuat informasi rinci mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu perusahaan. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement. Merupakan laporan keuangan yang memuat pendapatan dan beban tahunan perusahaan sehingga hasil akhirnya menunjukkan laba atau rugi. Yang ketiga yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Merupakan akun laporan keuangan yang menggambarkan penerimaan kas dan pembayaran kas tahunan. Selanjutnya yaitu akun-akun yang ada di dalam neraca. Akun pertama yaitu ada aset. Aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset juga terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu aset lancar atau current asset. Current asset mencakup kas dan aset-aset yang dapat dicairkan dalam kurun setahun. Tindakan mengubah sesuatu menjadi kas disebut likuiditas. Yang kedua yaitu ada aset tetap atau fixed asset. Contoh dari aset ini seperti tanah, bangunan, dan peralatan memiliki kegunaan atau nilai jangka panjang, tetapi ketika gedung dan peralatan menjadi usang, nilainya pun berkurang. Akuntan menggunakan penyusutan atau depreciation untuk mendistribusikan biaya aset selama masa guna aset tersebut. Yang ketiga yaitu aset tak berwujud atau intangible asset. Merupakan aset yang nilainya sulit untuk ditentukan akan tetapi memiliki nilai uang dalam bentuk manfaat yang diharapkan.
yang mungkin mencangkup biaya memperoleh hak atau hak istimewa, antara lain hak paten, hak merek dagang, hak cipta, dan waralaba bagi perusahaan. Akun yang kedua yaitu akun kewajiban. Seperti halnya aset, kewajiban seringkali dipisahkan berdasarkan kategorinya. Kewajiban juga terbagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kewajiban lancar atau current liability. Adalah utang yang harus dilunasi dalam kurun waktu setahun. Akun yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang belum jatuh tempo hingga 1 tahun ke depan. Akun yang ketiga yaitu ekuitas pemilik. Bagian terakhir dari neraca adalah ekuitas pemilik atau ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal disetor, merupakan uang yang diinvestasikan dalam perusahaan oleh pemilik. Dan yang kedua yaitu laba ditahan, merupakan laba yang disimpan oleh perusahaan untuk kepentingan usaha ketimbang dibayarkan sebagai dividen. Berikut kami berikan contoh dari neraca. Di sini kami mengambil neraca dari PT Mabuti. Terlihat di sini akun yang pertama yaitu ada aktiva. Aktiva di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva lancar yang mencakup akun kas, piutang dagang, dan persediaan barang dagang. Untuk aktiva tetap mencakup akun harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Untuk akun yang kedua yaitu ada kewajiban dan ekuitas. Juga terbagi dua. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek, mencakup hutang dagang, hutang bank, dan hutang jangka pendek lainnya. Yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Di sini juga terdapat hutang bank. Semua transaksi ini akan dijumlahkan dan dikurangkan untuk mendapatkan hasil total kewajiban dan ekuitas. Yang berikutnya akan diolah menjadi laporan laba rugi. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya akan disambung oleh Armaiza. Kepada Armaiza, dipersilakan. Oke, next, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement or profit and loss statement menggambarkan hasil pendapatan dan beban dalam bentuk angka yang menunjukkan kerugian atau keuntungan tahunan perusahaan. Laporan laba rugi dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama pendapatan, yang kedua biaya pendapatan, yang ketiga beban operasi, dan yang keempat laba bersih. Yang pertama pendapatan. Pendapatan merupakan dana yang mengalir ke dalam bisnis dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, biaya pendapatan atau HPP. Biaya pendapatan merupakan biaya yang tanggung perusahaan saat memperoleh pendapatan dari perusahaan lain. Yang ketiga, beban. Beban adalah pengobatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan atau penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode. Next. Berikut ini merupakan contoh dari laporan laba rugi, teman-teman bisa melihatnya. Arus kas dari aktivitas operasional atau operating activities menunjukkan arus kas yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas utama perusahaan, seperti penjualan barang dan jasa, pembayaran biaya operasional, atau pembayaran bunga. Contohnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, dan pembayaran gaji. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities mencerminkan arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan investasi lainnya, contohnya pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, gedung, dan mesin, dan penerimaan dividen dan investasi. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities menggambarkan arus kas yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, penerbitan utang, atau pembayaran dividen. Contohnya penerimaan kas dari penerbitan saham atau obligasi dan pembayaran pinjaman. Berikut merupakan contoh dari laporan arus kas manajemen keuangan network untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019. Teman-teman bisa melihatnya di samping dan cara penggunaan dari laporannya. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya ataupun saya sendiri, dapat kita ketahui pentingnya keuangan dan laporan keuangan di dalam bisnis.
kita dapat menarik 4 hal. Yang pertama, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas kepada investor dan kreditur mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan dalam pengelolaan bisnis. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk perencanaan dan evaluasi kinerja bisnis. Lalu dapat kita tarik kesimpulan bahwa keuangan merupakan salah satu aspek yang penting dalam keberhasilan bisnis. Pengelolaan keuangan yang efektif mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam proses ini, laporan keuangan itu menjadi alat utama yang menyediakan informasi akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan yang meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan materi, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Hope you do.